Menjadi seorang konten kreator atau seorang YouTuber saat ini digemari oleh semua kalangan, baik anak, pemuda, orang tua, hingga orang yang sudah menjadi nenek sekalipun. Karena pada era digitalisasi saat ini abad 21, semua sudah diarahkan menggunakan sebuah alat teknologi, yaitu berbasis digital. Apapun bentuknya, itu sekarang bisa diunggah melalui platform atau media-media sosial yang disediakan oleh negara untuk fasilitas masyarakat. Nah, di sini teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu sebenarnya konten kreator itu tugasnya seperti apa dan apa maksud dari platform-platform yang bisa teman-teman gunakan seperti YouTube ini? Karena pada saat ini teman-teman banyak yang menjadi seorang YouTuber baru dan ingin pasti tujuannya adalah bisa menghasilkan sebuah penghasilan, yaitu channelnya yang bisa dimonetisasi. Tetapi perlu teman-teman ingat bahwa menjadi seorang YouTuber atau konten kreator ini harus bisa menjadi orang yang bermanfaat. Tetapi teman-teman sebagai konten kreator jangan sampai salah melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan teman-teman sendiri. Nah, di sini teman-teman, saya ingin berbagi tips kepada teman-teman semua bahwa seorang kreator itu sangat mudah, apalagi modalnya hanya cukup HP saja, tetapi HP di sini harus kita fungsikan dengan baik. Teman-teman kreator itu setelah di tengah perjalanan maupun setelah dimonetisasi itu yang kandas di tengah jalan. Ingin tahu sebabnya? Yuk, simak terus penjelasan saya hingga selesai dan kita di sini saling berbagi pengalaman dan juga siapa tahu lewat channel ini teman-teman bisa mengedukasi teman-teman sendiri. Yuk kawan-kawan, simak terus hingga selesai. Oke teman-teman, tidak asing lagi ya bahwa seorang YouTuber itu pasti yang di-up atau yang di-share di YouTube, terutama masalah gaji, ini adalah gaji mereka yang sudah dimonetisasi channelnya lebih dari 3-5 tahun yang lalu. Nah, di sini teman-teman, banyak orang yang melihat konten-konten seperti ini tergiur karena gajinya yang sangat besar. Nah, tetapi perlu teman-teman ingat juga bahwa perjalanan mereka itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dan kita sebagai YouTuber pemula, apa sih yang teman-teman menjadi motivasi sebagai YouTuber? Mungkin karena uang, atau ingin menyalurkan hobi, atau ingin membuat sebuah konten yang bermanfaat bagi orang lain. Semua ini adalah pilihan. Tetapi perlu teman-teman ingat, sebuah hasil itu dimulai dari yang namanya sebuah usaha terlebih dahulu. Bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain dan usaha kita ini pasti akan bermanfaat bagi orang lain. Nah, di sini teman-teman, kunci dari seorang kreator, kita flashback ya, 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Dulu YouTube itu hanya yang berisi adalah musik, video yang menghibur, kedua adalah konten yang edukasi ataupun hal-hal berita yang biasa kita dapati pada televisi. Sebelum adanya HP Android teman-teman, tidak ada yang namanya YouTuber. Setiap orang, sudah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya, bahwa kunci sebagai YouTuber yang sukses itu harus kita berkarya. Karena lewat karya-karya kita, apabila ada orang yang memanfaatkan video kita karena merasa bermanfaat, karena menghibur, karena menginspirasi, dan lain sebagainya, ini kita otomatis akan menghasilkan yang pertama adalah memberikan edukasi kepada orang yang menonton.
Kita tidak membicarakan masalah gaji ya. Kemudian setelah adanya proses teman-teman yang tidak sengaja, mungkin itu ada yang terekspos, terupload, dan hingga menjadi viral, akhirnya mendapatkan sebuah penghasilan. Nah, penghasilan di sini teman-teman, sebagai YouTuber pemula harus diketahui, penghasilan adalah hal terakhir dari apa yang kita buat. Jadi di sini ibarat teman-teman itu ingin minta gaji kepada bos tapi belum bekerja, kira-kira teman-teman ini bagaimana nanti nasibnya? Pasti ada yang dimarahi bos, ada yang langsung di PHK mungkin, atau ada yang mendapatkan warning karena sikap kita yang pertama tadi. Nah, disinilah teman-teman, kembali kepada teman-teman sendiri. Sebagai YouTuber, itu yang pertama kuncinya sudah saya jelaskan, bisa dilihat pada video-video saya sebelumnya. Di sini saya hanya menambahi, kunci sebagai YouTuber yang sukses itu kita harus bisa memberikan sebuah inspirasi kepada orang-orang lain agar termotivasi, terhibur, dan juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut. Yang kedua, kita bisa memperbaiki sebuah mindset atau pikiran, karena kita di dalam sebuah platform sebesar YouTube ini, kita harus bisa mengedukasi banyak orang. Di orang Indonesia saja sudah triliunan penduduk ya, yang di atas usia anak-anak. Karena yang menggunakan dan bisa mengakses secara luas di sini adalah bukan anak-anak atau usia yang sudah remaja sampai orang tua. Yang ketiga teman-teman, sebagai YouTuber di sini kita harus telaten, kita harus ulet, dan juga terus berkarya menginspirasi, mengedukasi, dan juga kita memotivasi orang lain. Nah, disinilah teman-teman kunci sebagai YouTuber yang bisa selalu berkembang, bukan hanya mengekspos keseharian kita yang tanpa adanya manfaat, tanpa adanya sebuah edukasi, tanpa adanya kita berkarya untuk orang lain yang bisa dinikmati. Ini kita akan menjadi seorang YouTuber yang sia-sia. Karena apa? Teman-teman sendiri itu sudah mengorbankan banyak sekali aspek hanya membuat sebuah video dan mengupload pada platform YouTube teman-teman. Disinilah teman-teman, jangan sampai kita sebagai orang tua, utamanya yang sudah berkeluarga dan punya anak, ini menjadi contoh orang tua yang tidak baik bagi anak-anaknya. Di sini teman-teman harus ingat bahwa anak melihat tingkah laku orang tua. Apabila orang tua ini tidak bisa menjadi panutan karena lalai menjadi seorang YouTuber yang pikirannya ingin menghasilkan, ini akan menjadi salah kaprah. Lebih baik teman-teman bisa mengedukasi anaknya lewat video. Nah, video di sini mungkin teman-teman bisa membuat planning yang sudah saya berikan tipsnya, bisa ditonton pada video yang saya yang ini. Nanti teman-teman bisa menjadi seorang orang tua dan juga menjadi seorang YouTuber seiring berjalannya waktu. Apabila memang teman-teman ini punya rezeki dan juga usaha teman-teman ini maksimal, pasti yang namanya penghasilan tidak akan lepas dari tangan teman-teman. Mungkin itu teman-teman sharing kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga teman-teman bisa mengambil hikmah atau inti dari video ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Mungkin itu teman-teman yang bisa kami berikan pada video kali ini, dan saya akhiri seperti biasa. Terima kasih.